Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah dibahas cara menggambar grafik fungsi kuadrat untuk menentukan nilai sumbu simetri, titik puncak, dan titik potong kedua sumbu. Nah, kita akan bahas pada video kali ini bagaimana cara menentukan sumbu simetri, titik puncak atau titik maksimum, minimum, dan titik potong kedua sumbu simetri, tetapi tanpa menggunakan grafik. Mau tahu caranya? Mari kita ikuti video kali ini. Nah, tanpa menggunakan grafik, ternyata kita bisa menentukan suatu fungsi fx dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c ini untuk menentukan persamaan sumbu simetrinya, yaitu dengan cara x sama dengan negatif b per 2a. Ya, jadi saya ulang, jika ada suatu fungsi fx ya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini kita dapat menentukan persamaan sumbu simetrinya tanpa menggunakan grafik. Gimana caranya? Yaitu x sama dengan negatif b per 2a. B diperoleh dari koefisien variabel x. A diperoleh dari koefisien variabel x kuadrat. Itu dimasukkan angka-angkanya, kemudian dihitung. Itulah nanti akan ketemu sumbu simetrinya. Oke. Yang kedua, selain sumbu simetri, kita juga bisa menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Caranya gimana? Yaitu f dari negatif b per 2a. Nah, ini sudah kalian hitung di sumbu simetri. Ini kan sama dengan hasil nilai sumbu simetri tadi. Tinggal masukkan sini, x-nya diganti angka tersebut. Dihitung, maka akan ketemu. Itu. Kita lanjutkan. Selain itu, kita juga bisa menentukan koordinat titik balik maksimum atau minimum. Caranya, nah, yang namanya titik balik maksimum minimum titik koordinat itu kan terdiri dari x, y. Nah, ini sebagai x dari mana? Dari sini, hasil nomor 1. Kemudian ini sebagai y, masih ingat yang video sebelumnya? Ya, ini diperoleh dari mana? Dari hasil nomor 2 ini. Tinggal mindah saja, sudah jadi. Oke. Nah, kemudian bagaimana menentukan titik potong dengan sumbu x? Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu x, maka syaratnya adalah x, nilai dari fx itu sama dengan 0. Jadi fx ini dibuat sama dengan 0. Maka nanti tinggal dicari. Bisa pakai pemfaktoran nilai x-nya. Tuh, jadi syaratnya agar fungsi ini memotong sumbu x, maka syaratnya nilai fungsi fx ini harus sama dengan 0. Paham ya? Oke. Bagaimana cara menentukan titik potong dengan sumbu y? Nah, ini syaratnya adalah harus x sama dengan 0. Jadi x-nya di fungsi tersebut, x-nya diganti 0. Nah, nanti akan ketemu titik potong dengan sumbu y. Paham ya? Oke. Baik, sebagai contoh, biar lebih memahami, contohnya begini. Diketahui suatu fungsi fx, nah, sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8. Ya, tentukan nomor A,
persamaan sumbu simetri. B. Nilai maksimum atau minimum F. C. Koordinat titik balik maksimum atau minimum. Kemudian yang terakhir, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita coba jawab. Sebelum menjawab, ya, terlebih dahulu kita tentukan, karena nanti kita butuh nilai A dan B. Nah, nilai A dan B ini diperoleh dari fungsi kuadrat ini, yaitu A itu yang sebagai koefisien variabel X, ya, A-nya ini berapa? 1. Kemudian nilai B juga kita tentukan, yaitu koefisien dari variabel X, yaitu 6. Berapa? Oke, gitu ya. Nah, sekarang setelah kita menentukan nilai A-nya dan nilai B-nya, baru kita bisa menjawab pertanyaan nomor A, yaitu persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Tinggal masukkan saja negatif B, B-nya adalah 6, kemudian A-nya adalah 1. Kita masukkan, berarti negatif 6 per 2 kali 1. Oke. Nah, dihitung 2 kali 1 berapa? 2, ya. Sehingga kalau begitu hasilnya adalah X sama dengan negatif 3. Itulah persamaan sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan negatif 3. Mudah ya? Oke, jadi tinggal memasukkan ke rumus ini. Baik, kita lanjutkan bagaimana cara menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Pertanyaan kedua, dari soal tadi, fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8, ya, kita bisa menentukan nilai maksimum atau minimum. Yaitu syaratnya apa tadi? Ya, syaratnya x-nya ini kita ganti hasil dari sumbu simetri. Jadi x-nya kita ganti 3, negatif 3, ya. Jadi sekali lagi x-nya kita ganti negatif 3. Oke. Berarti x ini kita ganti negatif 3. X ini kita ganti dengan negatif 3. Ya sudah, kita tinggal menghitung. Negatif 3 kuadrat adalah, ya, 9. 6 kali negatif 3 adalah negatif 18 ditambah 8. Jadi nilai maksimum atau minimum fungsi tersebut adalah negatif 1. Oke? Ya. Itu jadi saya kira mudah. Sekarang bagaimana untuk menentukan koordinat titik balik maksimum atau minimum? Yang namanya titik koordinat itu kan berarti X, Y. Lah, X-nya kan diperoleh dari jawaban nomor A, sedangkan Y-nya diperoleh dari jawaban nomor B. Ya sudah, tinggal gabung saja. Oke, kita pindah dulu jawaban nomor A dan jawaban nomor B ke layar berikutnya. Tadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 3, sedangkan nilai maksimum minimumnya adalah negatif 1. Jadi pertanyaan nomor C, titik balik maksimum atau minimum berarti X, Y, yaitu X-nya negatif 3, ya kan? Sedangkan Y-nya adalah diambil dari B atau nilai fungsinya, yaitu negatif 1. Paham ya? Gampang ya? Oke, sekarang bagaimana cara menentukan titik potong terhadap sumbu X? Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka harus punya syarat. Syaratnya apa? Yaitu syaratnya Y sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang Y ini dalam grafik kan sebagai sumbu Y, ya kan?
dalam fungsi kuadrat dia sebagai fx, maka kita tuliskan y-nya ini adalah sebagai fx. Nilainya berapa? 0. Ya, jadi 0 ini. Nah, pada soal fx itu adalah soalnya ini x kuadrat plus 6x plus b. Cek soal tadi, ya kan? Nah, dengan demikian kamu tinggal menentukan nilai x-nya berapa agar supaya nilainya 0. Paham ya? Nah, mengerjakan seperti ini kembali ke materi sebelumnya, yaitu kita pakai bisa pemfaktoran, bisa menggunakan rumus ABC. Kita coba kerjakan dengan pemfaktoran. Nah, untuk mengisi titik-titik ini masih ingat caranya ya? Yang pertama, kita lihat suku pertama, yaitu x kuadrat. Agar supaya jadi x kuadrat berarti berapa kali berapa? Iya, yaitu x kali x. Oke? Oke. Kemudian langkah berikutnya kita lihat suku ketiga, yaitu berapa ini? 8. Carilah dua angka jika dikalikan dapat 8, tetapi kalau dijumlah atau selisihkan dapat 6. Ayo, berapa? Jika dikalikan dapat 8, tapi kedua bilangan ini jika dijumlah atau diselisihkan dapat 6. Berapakah? Iya, 2 dan 4. Ya kan? Kalau dikalikan dapat 8, kalau dijumlah dapat 6. Nah, sekarang tinggal mengisi tandanya. Kita cek tanda dari belakang, yaitu positif. Maksudnya gimana? Agar hasil kali bernilai positif, maka tanda ini harus sama. Nah, sama-sama positif atau sama-sama negatif, lihatlah tanda pada suku kedua. Ternyata yaitu sama-sama positif, ya kan? Nah, itulah pemfaktorannya. Karena nilainya perkalian ini sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Nah, tinggal menghitung, pindah ruas menjadi x sama dengan negatif 2 dan atau x sama dengan negatif 4. Nah, itulah titik potong terhadap sumbu x, yaitu berapa? X-nya negatif 2,0 y-nya dan negatif 4,0. Jadi ada dua titik potong terhadap sumbu x, yaitu di negatif 2,0. Negatif 2 dari mana? Dari sini, koma y-nya 0, ya kan? Terus dan x-nya negatif 4,0. Gimana? Ya, mudah ya. Jadi ini tinggal mengulang cara pada materi sebelumnya. Baik, sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu y kebalikannya. Yaitu syaratnya apa? Kalau ditanya titik potong terhadap sumbu y, berarti syaratnya x-nya harus 0. Perhatikan, kalau ditanya sumbu x, yang 0 berarti y-nya. Kalau ditanyakan sumbu y, berarti yang 0 adalah x-nya. Oke? Oke, kita coba lanjutkan. Nah, terus gimana? Kita masukkan ke soal tadi, yaitu y sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8. Soalnya tadi itu ya. Nah, sekarang y-nya itu nilainya berapa? Ya tinggal x-nya kita ganti 0, ya kan? X diganti 0 berarti 0 kuadrat. X-nya ini diganti 0 berarti 6 kali 0. Kita tinggal hitung 0 kuadrat 0, 6 kali 0, 6. Nah, sehingga y-nya sama dengan 8. Jadi, titik potong terhadap sumbu y adalah jangan 8,0. Yang disebutkan titik koordinat kan x, y, bukan y, x. Jadi disebutkan dahulu yang ini, ya kan? 0,8. Ya, itu
cara menentukan mulai tadi sumbu simetri, nilai maksimum minimum, titik balik maksimum minimum, titik potong terhadap sumbu X, dan titik potong terhadap sumbu Y. Itu caranya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.